Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, aku baru sempat jawab sekarang karena kemarin ada majelis, masih dalam majelis dan pulangnya agak lambat. Pertama, untuk masalah ini propaganda atau enggak, saya berkeyakinan sama dengan antum. Masalah nasab ini memang satu hal yang sengaja digoreng, sengaja didengung-dengungkan, sengaja disebar-sebarkan. Walaupun tujuan akhirnya itu kemana ya saya juga belum bisa menebaknya. Tapi yang jelas ini bukan sesuatu yang berjalan begitu saja. Enggak, tapi memang di sini ada tangan-tangan kotor, ada tangan-tangan musuh-musuh Islam di baliknya. Terus kedua, bagaimana sampean kudu bersikap? Maka pertama, saya setuju sekali sampean ikut dalam meluruskan, karena sebagaimana ini juga sikap pondok itu kan bukan cuma untuk diyakini saja tapi disebarkan. Kita pondok juga sudah tegas menyatakan kita percaya, kita yakin dengan nasab Ba'alawi, dengan bahwa mereka keturunan Rasulullah SAW. Maka ini sikap ini bukan hanya untuk dipegang teguh oleh para alumni, tapi juga disebarkan gitu loh. Cuma saya ingin menambahi beberapa poin penting yang sebetulnya poin-poin ini juga dalam edaran edarannya Kiai Muhammad yang disampaikan melalui suaranya Maulana Ismail itu sudah ada, tapi aku ingin menekankan lagi. Yang pertama adalah meyakini tentang nasab keabsahan nasab dari keluarga Ba'alawi, bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Dan yang menentangnya itu mereka adalah menggunakan atau mensyaratkan suatu kaidah yang kaidah itu tidak pernah disyaratkan oleh ulama sebelumnya, oleh para ulama ahli nasab sebelumnya sama sekali. Artinya kaidah yang belum terbukti, belum diterima, tapi sudah digunakan untuk menafikan, untuk menilai. Maka ini jelas tidak valid. Yang kedua adalah bahwa misalnya seseorang itu dia tidak mau percaya dengan nasab Ba'alawi, namun hal yang tidak bisa dipungkiri sama sekali dan hal yang tidak akan pernah bisa dibantah sama sekali adalah bahwa bagaimanapun juga Ba'alawi ini sudah berjuang untuk agama di mana-mana, di Yaman sendiri, di Hadramaut, di Makkatul Mukarramah, di Mesir, terutama sekali yang nampak asarnya itu adalah di Indonesia, di Nusantara ini, kemudian di Zanzibar, di Afrika bagian timur. Itu semua adalah fikihnya tentang bagaimana fikihnya, ya keilmuannya secara umum, terutama dalam fikih dan terutama sekali dalam amaliyah tasawuf, itu sangat tidak mungkin untuk dipisahkan dari Ba'alawi dan perjuangannya para Ba'alawi. Di Indonesia kita mengkaji banyak kitab Ba'alawi, ataupun misalnya bukan kitabnya Ba'alawi tapi karangan dari muridnya Ba'alawi, silahkan dibuka seperti Safinatun Najah, seperti ya banyak kitab Busrul Karim, kemudian syarah-syarah itu. Kalau mereka bukan Ba'alawi maka mereka adalah murid dari Ba'alawi. Silahkan dibaca biografi mereka, maka pasti gurunya adalah dari Ba'alawi. Bahkan guru takharujnya, guru yang menjadi asbab futuhnya mereka adalah Ba'alawi. Maka yang seperti ini tidak boleh dinafikan. Kalau kita nafikan terus keberkahan ilmu kita dari mana? Jadi
Misalnya ini, misal pun ini pun sangat jauh sekali. Kita kok tidak percaya dengan nasabah alawi, maka tidak boleh dinafikan jasa dalam segi ilmu, jasa dalam segi pendidikan Islamnya, jasa dalam segi perjuangan agamanya. Itu sama sekali tidak bisa dinafikan. Dan ini juga menurut saya salah satu poin penting. Ya, mana mungkin seorang yang penipu, orang yang berdusta bisa melahirkan, bisa menjadi seorang wali, bisa menjadi kutub, bahkan kitabnya bisa menjadi kitab yang sangat berkah, tersebar ke seluruh alam, tersebar dikaji selama ratusan tahun, bisa melahirkan ulama-ulama yang besar, melahirkan menjadi fuqaha-fuqaha yang besar. Nah, ini kan satu hal yang tidak mungkin, ya kan? Makanya saya katakan ini sangat jauh sekali, dan ini hanya sekedar pengandaian saja, yang pengandaian ini pun sebetulnya jauh sekali. Poin yang ketiga, bahwa meyakini nasabah alawi itu bukan berarti menafikan perjuangan Wali Songo ataupun perjuangan ulama Nusantara atau ulama setempat. Ini termasuk pandangan salah kaprah yang sering didengung-dengungkan oleh mereka, para orang yang tidak setuju Pak Alawi. Mereka sering bersembunyi seolah-olah kami melakukan ini adalah untuk membela ulama pribumi, untuk membela ulama Wali Songo dan lain sebagainya. Maka saya katakan ini adalah perkataan yang bohong, perkataan yang dusta. Pertama adalah tidak ada hubungannya antara menghormati Pak Alawi dengan menghormati menghinakan Wali Songo ataupun sebaliknya. Tidak. Kita telah terdidik selama ratusan tahun untuk menghormati dua-duanya. Ya, jelas kita harus menghormati para Wali Songo, karena mereka lah, walaupun Islam telah tersebar sebelum mereka dan banyak diperjuangkan, akan tetapi bisa dibilang bahwa kemajuan Islam yang terbesar dan terpenting adalah dalam perjuangan mereka itu para Wali Songo. Maka kita harus menghormati mereka, menunaikan hak-haknya mereka. Demikian juga kita menghormati yang telah berjuang Islam yang lainnya selain Wali Songo, yang dia telah berjuang Islam yang lebih dahulu berjuang di Sumatera misalnya, golongan awal yang telah lebih dahulu berjuang di mana-mana saja. Ini kok harus kita hormati, harus kita muliakan, kita tunaikan hak-haknya. Namun sebagaimana kita tahu bahwa perjuangan Islam itu bukan hanya pada 1-2 orang sosok saja. Nah, setelah Wali Songo wafat, maka ini diteruskan oleh murid-muridnya. Demikian juga datang dai-dai yang lain yang sesudah Wali Songo, yang mereka datang ke Indonesia juga untuk memperjuangkan agama, dan mereka terbukti juga telah berjuang untuk agama ini. Ada yang berjuang mengislamkan, ada yang berjuang menegakkan akar-akar Islam ini dengan mulang santri. Walaupun mungkin cerita mereka tentang mengislamkan tidak ada, tapi tentang mereka mendidik orang, ngajarkan syariat, ngajarkan ilmu agama, ngajarkan alif ba ta, ya. Orang-orang yang tadinya lugu, belum belajar Islam, baru tahap awal, datanglah orang-orang ini yang mereka terus menjadikan akar Islam semakin kokoh, mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, fikih dan lain sebagainya. Nah, ini di sini juga sama, mereka juga mempunyai jasa yang sangat besar juga, dan tidak boleh dinafikan juga, dan harus kita tunaikan haknya juga, harus kita hormati juga. Dan menghormati mereka bukan berarti menafikan penghormatan kepada Wali Songo. Ini kan jelas. Para kiai-kiai murid-muridnya Wali Songo, jelas perjuangan mereka bagaimana. Dan ini bukan berjalan cuma 1-2 tahun, ratusan tahun, ya, ratusan tahun perjuangan mereka ini. Nah, pada masa-masa inilah mungkin datang para Ba'alawi banyak. Jadi ada yang mengatakan Ba'alawi paling banyak datang pada ketika zaman kolonial Belanda. Betul, di zaman Belanda mereka datang, karena tidak lama setelah Wali Songo, tidak sampai 100 tahun, mulailah zaman Belanda, zaman VOC. Dan saat itu juga kebetulan juga dengan kedatangan para
sebagian dari Habib Habaib atau Ba'alawi, tapi bukan didatangkan. Ini penting. Mereka bukan didatangkan, bukan Belanda yang membawa mereka, bukan Belanda yang mendatangkan mereka, tidak. Akan tetapi mereka datang ke sini adalah datang sendiri. Ya, dengan kalau bahasa judulnya niatnya berdagang mungkin. Tapi kebanyakan mereka dan pada kenyataannya mereka banyak yang berjuang, banyak yang menyebarkan ilmu. Ya. Banyak sekali yang menyebarkan ilmu. Di sini mereka perjuangan mereka. Mereka meneruskan dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Ada yang pergi ke daerah-daerah jauh untuk mengislamkan. Nah, sebagaimana itu ayahnya pendiri kota Pontianak itu, Habib Abdurrahman Al-Idrus Al-Ghadri Al-Idrus, yang sampai ke daerah jauh sana di Pontianak, masih ke dalam lagi. Kemudian putranya itu beliau pindah ke Pontianak, yang menjadi Pontianak sekarang itu juga semata-mata untuk mendakwahkan agama, menyebarkan Islam kepada yang belum Islam. Ada juga yang mereka tidak mendakwahkan Islam pada yang belum Islam, tapi mengajarkan tentang ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia. Dan ini sudah berjalan ratusan tahun. Dan ini mereka tidak pernah bermusuhan dengan ulama-ulama pribumi, kiai-kiai pribumi. Tidak ada ceritanya permusuhan. Mereka banyak yang bergaul dengan ulama pribumi. Bahkan ada yang ulama pribumi ngaji pada mereka, dan mereka ngaji pada ulama pribumi. Pada ulama pribumi. Ini banyak sekali. Silahkan dibaca di sejarah-sejarah itu. Banyak sekali hubungannya akrab, hubungan yang manis, yang luar biasa. Kiai Bejagung di Tuban, Kiai Bejagung atau Kiai Mojo Agung di Tuban, salah seorang wali yang termasyhur, bukan Wali Songo, sesudah Wali Songo wali yang termasyhur. Nah, ini di sebelahnya atau di dekatnya situ itu dikuburkan makam seorang Habib Abdul Qadir bin siapa, pokoknya Al-Ba'alwi beliau. Kenapa dikuburkan di situ? Karena beliaulah khodim daripada Sunan Bejagung. Nah, ini kan contoh mesranya hubungan seorang Habib, seorang Ba'alawi, ternyata dia mau untuk khidmat kepada ulama tempatan. Ulama tempatan. Demikian juga Mbah Khalil Bangkalan, betapa banyak guru beliau yang dari Ba'alawi, dan berapa banyak juga murid beliau yang dari Ba'alawi. Bahkan dikatakan termasuk murid yang paling akhir wafat adalah Habib Ali, saya lupa nisbahnya, dari Bali, wafat pada tahun 2010. Bisa dibaca dalam buku biografinya Syekh Khalil Bangkalan, buku biografi Syekh Khalil Bangkalan. Itu salah satu murid terakhirnya adalah Habib Ali dari Bali. Bagaimana seorang Ba'alawi belajar kepada kiai setempat, kiai pribumi. Dan Mbah Khalil juga gurunya yang dari Ba'alawi banyak. Guru yang dari Ba'alawinya juga banyak. Semua kiai Indonesia, ya, baik yang di sini maupun yang belajar di luar negeri, kalau kita lihat dari silsilah sanadnya, maka kebanyakannya, bahkan bisa dipastikan pasti ada salah satu silsilahnya, atau bahkan banyak dari silsilahnya niku melewati Ba'alawi. Apakah gurunya langsung atau guru dari gurunya, niki banyak sekali. Mbah Hasyim Asy'ari, beliau belajar kepada Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, kakak dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror. Beliau belajar kepada Habib Husain Al-Habsyi sebagaimana beliau belajar pada Syekh Mahfud Terman. Ini Mbah Hasyim Asy'ari, dan beliau mengakuinya. Ini tertulis dalam sanad beliau juga. Kemudian ya semuanya lah kiai-kiai Indonesia itu adalah saling belajar kepada Ba'alawi, demikian juga sebaliknya. Maka sekali lagi, ini juga harus dihargai. Ini juga harus tunaikan haknya. Ini juga harus diakui jasa dalam membangun Islam di Indonesia. Kalau kita katakan sekarang Islam di Indonesia adalah Islam yang penuh dengan kedamaian, dengan
kelembutan, dengan ya bahasa kita Masya Allah ya kan, sampai dibilang Islam Nusantara. Maka yang membentuk karakter Islam Nusantara ini sebagiannya juga adalah jasa dari Alwi Balwi juga ya. Sebagiannya darinya jelas jasa dari para kiai pribumi yang berjuang jelas, tapi bersama mereka ada juga perjuangan dari Ba'alawi. Nah, jadi intinya adalah menghormati Ba'alawi bukan berarti menafikan atau merendahkan Wali Songo. Demikian juga menghormati Wali Songo, menghormati kiai-kiai setempat, kiai-kiai Nusantara, itu juga bukan berarti harus dengan menghinakan Ba'alawi. Tapi kita bisa menghormati dua-duanya bersamaan. Ini kita sejarah telah membuktikan sebelum peristiwa ini berlalu, ratusan tahun sebelumnya itu bagaimana nggak pernah ada saling menghinakan antara keduanya, nggak pernah ada saling menafikan antara keduanya, nggak pernah ada. Hubungannya akrab baik-baik saja. Menghormati kita santri menghormati dua-duanya, kiai juga kita hormati, Ba'alawi, Habaib juga kita hormati, para Habaib juga menghormati para kiai juga menghormati pada para Habaib. Ini sudah kita, sejarah panjang kita penuh dengan cerita-cerita seperti ini. Kemudian kalau misalnya dikatakan sekarang ada yang poin ketiga ini, orang-orang yang kurang ajar, mereka seolah-olah seperti membongkar, mengais-ngais, mencari-cari kesalahan, yang dibilang pengkhianatan, yang dibilang ini dan itu, dan lain sebagainya. Kemudian juga disinggung kenakalan-kenakalan dari orang-orang oknum Ba'alawi. Kemudian di situ dijadikan sebagai pembenar dalam masalah ini. Maka ada hal yang perlu dicermati di sini adalah bahwa hubungannya apa antara mendustakan nasab dengan tingkah pola sebagian orang. Ini kan tidak berhubungan. Berarti ini kan sudah keluar dari ranah ilmiah. Ya, sudah keluar dari ranah ilmiah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kalau bicara orang nakal, bicara orang yang melakukan kesalahan, bahkan pengkhianatan, maka kita harus jujur. Kita katakan siapa sih, keluarga mana sih, atau bangsa mana yang tidak ada pengkhianatnya. Nah, ini poin pertama. Kalau dibilang Ba'alawi berkhianat, maka pribumi berkhianat juga banyak. Tidak ada satu suku pun di Indonesia yang dia telah ada pengkhianat di dalamnya, yang dia ada pengkhianat di dalamnya. Nah, kalau tidak, maka kita tidak akan pernah dikuasai oleh Belanda, tidak akan pernah dijajah oleh Belanda. Ya. Dan kita sebetulnya kan cerita apa yang terjadi ini sebetulnya cerita yang panjang. Ya kan, bukan semata-mata langsung berkhianat kan enggak. Ini banyak yang sebelumnya diawali oleh cerita yang panjang. Ya, kita bukan akan membahas itu, tapi maksudnya adalah kalau di antara sebagian ada yang berkhianat, maka di suku yang lain pun ada yang berkhianat. Terus apakah itu berarti kita harus membenci suku itu? Kan itu kan nggak masuk akal. Ini poin pertama. Poin yang kedua, dari antara sekian banyak, taruhlah para habaib itu, dari sekian banyak habaib di Indonesia yang telah berjuang dalam mengajarkan Islam, kan perjuangan bukan cuma fisik saja. Ingat ya, perjuangan bukan cuma dalam peperangan saja, akan tetapi mencerdaskan Indonesia, mendidik Islam di Indonesia, itu kan juga perjuangan. Maka kita harus mengambil semua itu. Sekian banyak habaib datang ke Indonesia, yang mereka ada yang berjuang dengan mengajarkan Islam, ada yang berjuang dengan mengislamkan suku-suku terasing, ada yang berdagang, ada yang hidup biasa. Kemudian ada yang, ini dalam tanda kutip kalau kita terima, mereka mengatakan ada yang berkhianat. Tapi apakah hanya gara-gara sebagian orang, bahkan ini hanya sebagian kecil saja orang-orang itu, terus kita nafikan semua perjuangan mereka? Ini kan tidak mungkin. Kalau kita lihat, ada nggak Ba'alawi yang berjuang dalam peperangan untuk demi kemerdekaan Indonesia? Loh, banyak.
ada dan bahkan banyak. Nah, antum boleh dibuktikan, salah seorang peneliti perang Diponegoro namanya Ustadz Salim Afillah itu menunjukkan ya, bahwa di Yogyakarta itu ada kampung namanya Sayidan. Maknanya kampung itu dulunya semuanya Sayyid yang di situ, semuanya habaib. Ya. Tapi kampung itu sekarang nggak ada Sayyidnya, nggak ada Habibnya sama sekali. Bahkan di Indonesia ini kota besar zaman dulu ya maksudnya, yang tidak punya kampung Arab itu cuma Yogyakarta. Kenapa? Karena semua Habibnya habis untuk membantu Pangeran Diponegoro, berjuang bersama Pangeran Diponegoro, akhirnya dihabisi oleh Belanda, diburu oleh Belanda sehingga mereka terserak-serak, tidak bisa hidup di Yogyakarta. Nah, ini kan bukti perjuangan mereka, ya kan? Bahkan dalam Indonesia sendiri berapa banyak habaib yang diangkat sebagai pahlawan nasional, ya, diangkat sebagai pahlawan nasional, ya kan? Artinya apa? Ketika negara kita Indonesia saja mengakui jasa mereka, negara yang resmi dengan keputusan dari presiden mengakui jasa mereka, kenapa kita sebagai orang kecil, sebagai rakyat biasa yang tentunya penelitiannya terbatas, kemampuannya terbatas, kok nggak mau mengakui mereka? Ini kan lucu, ya kan? Demikian juga perjuangan cucunya Pangeran Diponegoro yang berjuang di Ambon. Ternyata yang memberikan supportnya adalah keluarga dari marga Al-Haddad yang ada di Ambon. Nah, mereka lah yang memberi support, melindungi, membantu. Akhirnya mereka pun diburu juga. Nah, jadi ini ada banyaklah cerita-cerita tentang para habaib yang mereka juga berjuang untuk Indonesia. Nah, maka kita jangan menafikan yang ini. Atau misalkan ya, saya ingin menyinggung sedikit lah, ada seorang tokoh yang sering dibilang, wah dia itu orang yang setia pada Belanda sampai dibilang pengkhianat ya, Habib Utsman bin Yahya bin Aqil. Ini sering dituduh bahwa beliau itu antek Belanda banget dan main tuduhan yang sangat menghinakan sekali. Naudzubillah min dzalik. Pertama gini, memang beliau adalah qadhi dan diangkat oleh Belanda. Tapi ini sama dengan qadhi-qadhi yang lain di seluruh tempat di Indonesia waktu itu. Qadhi atau pengulu ya yang ngangkat Belanda, karena saat itu yang menjadi pemerintah adalah Belanda. Maka yang ngangkat Belanda. Dan itu sebetulnya qadhi atau pengulu itu setelah diangkat Belanda terus urusannya bebas. Jadi mereka menghukumi apa yang terjadi pada masyarakat, ya kan, masalah pernikahan, waris dan lain-lain yang bisa diurus oleh mereka dengan tanpa campur tangan dari Belanda. Nah, ini satu fakta. Kita cari di mana saja namanya pengulu pasti diangkat oleh Belanda, kecuali misalnya daerah-daerah yang masih berdiri kerajaan, yang kerajaannya pun yang masih diizinkan kerajaannya, mungkin seperti Kesultanan di Riau, di Lingga, di Delhi dan lain sebagainya, itu mungkin yang ngangkat rajanya. Ya, tapi raja ini ketika dia diangkat juga harus dikukuhkan oleh Belanda, ya sama dengan itulah. Ya kan, sultan-sultan ini kan dia tidak akan resmi dari sultan kecuali setelah ada pengukuhan dari gubernur jenderal Belanda. Apakah berarti kita langsung ngecap sultan ini sultan Belanda? Kan tidak. Ya kan? Ini memang realita yang terjadi pada zaman penjajah saat itu seperti itu. Ini titik poin yang pertama, yang tentang Habib Utsman bin Yahya bin Aqil. Titik poin yang kedua yang saya ingin katakan, mungkin ya wallahu a'lam, kenyataannya saya pun kurang tahu, tapi mungkin memang beliau ada banyak membantu Belanda, atau katakanlah beliau memang sangat membantu Belanda dan kuranglah artinya dalam membantu perjuangan. Nah, namun di sisi lain kita harus melihat bahwa kebanyakan ulama-ulama Betawi, dan ini kenyataan sejarah, sampean boleh datang ke Jakarta sini, tanyakan kepada kiai-kiai yang hasil didikan ulama Betawi. Jadi tanyakan silsilah sanadnya ulama Betawi di sini.
Bukan kiai yang dia alim dari daerah luar terus datang ke sini berjuang di Betawi sini, enggak, tapi yang saya maksud adalah kiai yang asli Betawi pada zaman itu. Maka rata-rata mereka adalah belajarnya kepada Habib Utsman bin Aqil bin Yahya ini. Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya ini. Ini satu kenyataan. Jadi beliau ini orang yang sangat menyebarkan ilmunya. Kemudian keberkahan ilmunya juga nampak. Semua kiai-kiai besar yang sesudahnya niku pasti sanad ilmunya dari beliau. Dan ini fakta juga yang belum banyak orang tahu. Ternyata kekayaan yang beliau atau uang yang beliau kumpulkan itu digunakan untuk membiayai kiai-kiai ini untuk belajar ke Mekah. Nah ini. Jadi ternyata misalnya taruhlah beliau itu bermanis-manis dengan Belanda, mengumpulkan duit dari Belanda misalnya, ya kan. Ternyata uang itu beliau gunakan untuk mendidik kader-kader perjuangan. Beliau kirim murid-muridnya ke Mekah. Banyak sekali kiai yang akhirnya menjadi guru-guru, menjadi kiainya orang-orang Betawi sini, menjadi pengasas-pengasas ilmu, yang akhirnya dari mereka lah orang Betawi mengambil ilmunya. Itu banyak sekali di antara mereka yang ke Mekahnya adalah dengan biaya dan dengan bantuan dari Al-Habib Utsman Betawi ini. Jadi kita nggak bisa menutup mata dari jasanya ini, ya kan. Nah, jadi ini harus harus kita ingat, ya. Pertama adalah hanya sedikit oknum yang dalam tanda kutip pengkhianat ini dibanding dengan kebanyakan, maka kita nggak boleh hanya terpaku pada oknum-oknum ini terus kita lupakan bahwa ada yang berjuang, bahkan ada yang mati syahid bersama dengan para pejuang kita. Kemudian bahkan di antara mereka yang dalam tanda kutip pengkhianat atau apa tadi, maka ternyata mereka juga mempunyai perjuangan dalam bidangnya tersendiri, yang kurang terekspos, dan ini pun harus kita ingat juga dan harus kita perhatikan juga. Kemudian kalau soal habaib nakal, ya kan, yang nakal, yang kadang-kadang ya memang ada yang mereka melakukan perbuatan yang kurang bagus atau perkataannya kadang-kadang juga kurang enak didengar, ya kita akui itu memang ada. Tapi ya juga sama juga, sekali lagi kita tanya juga di kalangan orang lain, bahkan di kalangan ustadz, bahkan di kalangan gus, bahkan di kalangan kiai, mohon maaf nih nuwun sewu, ada nggak yang nakal? Kan banyak juga. Terus apakah satu perkara yang logis jika ada seorang santri nakal maka langsung kita benci seluruh pesantrennya? Misalnya santri Payaman ada yang nakal satu orang, maka terus kita langsung membenci Payamannya, membenci seluruh santri Payaman kita, kan berarti santri Payaman jahat semua. Ini kan nggak masuk akal. Lebih nggak masuk akal lagi jika kita berarti semua santri itu nakal, santri di Indonesia ini nakal semua, berarti ini kan nggak masuk akal. Ya, ada oknum-oknum para habaib yang mereka nakal, memang ada. Yang kadang omongannya kurang enak, memang ada, harus kita akui. Tapi dibanding dengan yang akhlaknya baik, dibanding dengan yang pembicaraannya luar biasa, dibanding dengan yang dengan dakwah dengan hikmah mau'izatil hasanah, ya kan. Misalnya kalau kita katakan yang keras ini kurang bijaksana, misalnya ini, maka yang lembut masih lebih banyak. Padahal yang keras ini beliau juga punya alasannya sendiri, beliau juga punya manhajnya sendiri, dan tidak bisa 100% kita salahkan. Tapi ini misalnya saja kita anggap keras-keras itu salah, maka coba kita lihat yang lembut jauh lebih banyak, yang lembut jauh lebih banyak lagi. Artinya yang tidak bisa disalahkan oleh semua pihak itu jauh lebih banyak lagi. Bahkan saya katakan, ya, kalau masalah ini, ya, coba kita cek, ya, dakwahnya para habaib ini dalam 2, 3, 4 tahun, karena ini kan masalah ini kan baru sekitar 2, 3 tahun, ya kan. Selama 2, 3 tahun ini kita cek, kita dengarkan ceramah-ceramahnya dengan ceramah-ceramah orang yang pengen membatalkan beliau, yang kontra dengan beliau dalam 2, 3 tahun ini.
Coba kita timbang, lebih banyak mana caci makinya, lebih banyak mana provokasinya, lebih banyak mana perkataan-perkataan kurang ajarnya. Isinya itu lebih banyak mana antara menasihati umat, memberikan penjelasan kepada umat, mengajak umat pada Allah dengan provokasi-provokasi, dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak pantas, dengan cerita-cerita yang tidak pantas ini. Coba kita timbang, lebih banyak mana. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, ini pasti ini. Kemudian ini soal ceramah tadi, dan soal yang nakal tadi itu ya, ini jadi tidak logik, tidak masuk akal jika gara-gara 1-2 orang atau bahkan 100 orang yang melakukan kesalahan terus kita mau membenci semuanya. Ya seharusnya ya kita lakukan, ya yang salah ya kita salahkan, silahkan. Tapi kalau ada yang betul, yang akhlaknya bagus, ya kita hargai. Dan lebih banyak mana ini, bukan langsung gebiah-uyah semuanya. Nah ini kan tidak masuk akal. Kalau kaidah itu kok kita gunakan juga untuk misalnya para gus-gus, para santri, para kiai, ya banyak juga yang nakal. Terus berarti kita harus membenci gus-gus, membenci para santri, membenci kiai, kan nggak masuk akal ini. Nah jadi ya sudahlah, kita dudukkan pada proporsinya. Yang nakal ya sudah, nggak usah diikuti. Tapi yang baik kita ikuti, ya kan, kita hormati, ya kan, begitu kan. Sebagaimana para kiai, para gus-gus, ada yang nakal yang nggak usah diikuti, ada yang baik ya kita ikuti, kita hargai. Jadi ini beberapa poin-poin yang pengen saya tambahkan di sini. Jadi intinya adalah bahwa kita, pertama, kita meyakini akan nasabnya para habaib. Yang kedua, menghormati para habaib. Yang ketiga adalah penghormatan pada habaib bukan berarti menafikan atau bahkan menghinakan Wali Songo. Sebagaimana penghormatan pada Wali Songo bukan berarti menafikan atau mendustakan para habaib. Bahkan yang betul adalah kita harus menghormati dua-duanya, menghormati para Wali Songo karena mereka lah yang berjasa paling besar ya dalam perjuangan, dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Namun menghormati juga perjuangan orang-orang yang meneruskan perjuangan Wali Songo ini. Di antara mereka inilah para habaib bermain, di antara mereka inilah para habaib mempunyai jasa yang cukup signifikan, berbagi jasa dengan para ulama-ulama yang lain yang bukan habaib. Kemudian jadi intinya adalah menghormati dua-duanya. Wali Songo adalah wajib dan menghormati habaib adalah wajib juga, karena habaib adalah salah satu bagian dari yang meneruskan perjuangan Wali Songo beserta dengan kiai-kiai dari yang asli Indonesia ataupun keturunan dari Wali Songo. Ini jadi perjuangan Wali Songo diteruskan oleh 3, para muridnya Wali Songo, para putra-putranya Wali Songo, keturunannya, para muridnya Wali Songo, dan para habaib. Para habaib ini adalah meneruskan perjuangan dari Wali Songo, dan ini harus kita hormati, harus kita hargai juga. Dan yang ketiga, ketika terjadi, dan memang terjadi, ada oknum-oknum yang salah dari kalangan habaib, maka demikian juga itu sudah terjadi, ada oknum-oknum yang salah dari kalangan selain habaib. Maka sebagaimana kepada orang yang selain habaib, maka kita jelas, ya kan, kita yang salah kita tinggalkan, yang betul kita hargai, kita hormati. Maka untuk pada habaib pun kita lakukan hal yang sama. Yang salah ya kita tinggalkan, tapi kalau yang betul maka kita hormati, tetap kita hargai. Dan sebetulnya saya katakan di sini ya, satu titik poin juga penting. Ketika saya misalnya mengatakan kiai pribumi, ini saya sebetulnya kurang suka dengan istilah ini. Kenapa? Karena sebetulnya habaib yang di Indonesia juga sudah jadi pribumi, ya kan? Mereka sudah banyak sekali dari mereka, bahkan mayoritas dari mereka niku datang sudah sejak 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu nenek moyangnya sudah datang ke sini, ya kan? Ya mereka sudah pribumi, sudah yang Jawa sudah jadi orang Jawa, yang Sumatera sudah jadi orang Sumatera, yang orang sudah jadi
daerah masing-masing gitu loh. Sudah kakek moyangnya sudah jauh sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah di Indonesia. Makanya mereka namanya pribumi juga. Nah, tapi ini cuma untuk membedakan saja gitu loh. Jadi kalau hakikatnya mereka pribumi juga. Jadi saya nggak pernah merasa kalau mereka itu orang luar, nggak pernah ya. Bahkan banyak juga di antara habaib ini yang mukanya sudah jadi muka Indonesia ya kan. Nah, tapi masih mempertahankan nasabnya, dan mempertahankan nasab itu kan biasa. Seperti kalau orang-orang Batak mempertahankan marganya ya kan. Orang-orang Mandailing juga mempertahankan marganya kan. Nah, ya kayaknya kalau kebanyakan di luar Jawa itu marga masih dipertahankan. Maka ya habaib juga begitu. Jadi nggak salah mempertahankan marga itu. Tapi orangnya sudah menjadi orang pribumi, ya itu sudah namanya pribumi. Nah, mereka pun punya hak yang sama dengan kita. Dan ini bukan cuma untuk habaib saja ya, untuk turunan Arab. Yang Cina misalnya pun, mohon maaf ini, orang-orang Cina, tapi mereka memang nenek moyangnya dari Cina, sudah datang ke Indonesia, ikut berjuang bersama Indonesia, ya kita harus hargai juga. Itu loh, mereka juga namanya pribumi Cina. Maksudnya Cina yang pribumi, enggak apa-apa. Ya kita tunaikan haknya juga, sama saja ini. Nah, mungkin kalau yang baru datang, tiba-tiba datang tanpa identitas yang jelas, lah ini baru yang masalah. Tapi kalau yang sudah sejak kakek moyangnya, dan mereka nyata-nyata dalam perjuangan pun ikut berjuang bersama, dalam perjuangan kemerdekaan pun ikut berjuang bersama para pejuang kita, ya harus kita hargai, kita harus hargai perjuangannya. Kalau salah ya tinggalkan salahnya, kalau betul ya kita hargai apa yang menjadi kebenaran mereka. Jadi mungkin sementara itu dulu. Ini jangan disebarkan kecuali satu secara utuh, yang kedua nek sampean arek nyebarkan hanya kepada orang-orang yang bisa dipercaya, sing suara saya asli nih. Nah, engko sampean nek arek menyampaikan mau berapa poin dulu atau bagaimana, ya itu terserah sampean. Tapi aku nggak pengen video yang bukan video suara saya ini kecuali hanya pada orang yang mereka bisa memahaminya secara utuh gitu loh. Nah, mereka bisa memahaminya secara utuh. Jangan sampai nanti terjadi, nanti dipotong-potong. Motong-motong sih boleh saja, tapi jangan sampai menghilangkan atau menjadikan salah paham lainnya, yang saya nggak mau. Maka ini sampean nek arek nyebar iki, maka kepada orang-orang yang bisa dipercaya, mereka bisa memahaminya. Terus nanti kalau mau motong, maka motongnya juga sesuai proporsi, jangan sampai nanti malah menimbulkan masalah yang baru. Begitu saja intinya, aku mendukung sampean jelaskan dan kembalikan, ini penting sekali. Sampean kargo jarikan mulai ada orang yang tidak menghormati, tidak takzim pada habaib, ini bahaya besar, dan ini harus dikembalikan lagi pada proporsinya. Ini harus dikembalikan lagi untuk jangan sampai jatuh ke dalam tidak takzim kepada para habaib, ini bahaya besar. Hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.